Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Kepala SMP Al-Inyasi yang saya hormati, Bapak Ibu pengasuh pendidik SMP Al-Inyasi yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara kegiatan ini dalam rangka meningkatkan segala sesuatunya untuk panjenengan dan sekolah SMP Al-Inyasi dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari baginda. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini tentunya saya dalam mengadakan pembinaan ini kita nanti istilahnya model S3 saja ya. Iya. Serius tapi sukses. Tapi apa? Santai ya, santai saja. Dan nanti kita upayakan bisa sukses. Apa yang akan kita bicarakan nanti, kita sistemnya adalah sistem diskusi, sistem bicara. Segala sesuatu yang akan kita jalankan di SMP Ilyasi. Mohon maaf, nanti istilahnya saya titik fokusnya adalah dalam tanda kutip SMP ya. Apabila panjenengan misalnya mengajar di sekolah lain dan sebagainya, tidak masalah, itu nanti sebagai tambahan informasi dan sebagainya. Tapi kita hari ini duduk di sini adalah fokus dalam tanda kutip SMP Al-Ilyasi ya. Nah untuk itu mohon maaf sekali lagi, kita santai saja ya, kita santai. Nanti sebetulnya juga sistem diskusi, saya mohon nanti panjenengan juga menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita upayakan, kita cari solusi yang terbaik untuk panjenengan dan untuk SMP Al-Inyasi. Untuk itu mungkin sebagian nanti filenya mohon kalau bisa panjenengan ini alhamdulillah sudah menghadapi komputer semua, nanti tolong disebarluaskan ya. Ya, silakan. Yang ini, silakan disebarluaskan sehingga nanti kita akan lebih bagus lagi kalau panjenengan nanti akan bekerja di komputer ya. Nanti filenya ya panjenengan lakukan sendiri nanti untuk panjenengan. File ini lengkap nanti. Di situ silakan perangkat pembelajaran Pak. Nanti isinya perangkat pembelajaran tahun 2022. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena saya harus melihat ini ya. Pertama saya ingin, ini semuanya harus tahu ya, karena panjenengan semua ini maaf jenengan berada di naungan SMP Al-Inyasi. Sekali lagi tanda kutip SMP Al-Inyasi, kita membicarakan masalah SMP Al-Inyasi ya. Itu yang dikopi foldernya perangkat pembelajaran tahun 2022 ya, itu ya. Nah Bapak Ibu, mari saya mulai. Saya ingin ngecek SMP Al-Inyasi sebagai tanggung jawab saya sebagai pengawas bina. Ini banyak sekali pimpinan saya. Khusus SMP Al-Inyasi ini, operatornya ada? Ada ya? Mana operatornya? Ada ya? Iya. Mohon maaf, yang tertulis di dapodik, jenengan bisa ingat nggak? Kurikulum yang jenengan jalankan kurikulum yang mana? Yang satu itu kurikulum yang 89 Yang merdekanya yang mana? Pilihan 2 ya? Pilihan 2, oke. Jadi di sini istilahnya mandiri berubah. Ini, jadi panjenengan semua harus tahu, harus paham. Ya. Ini SMP Al-Inyasi menjalankan mandiri berubah. Kemudian sampai sekarang akhirnya belum saya terima namanya dokumen satunya. Ya,
Dokumen satunya nanti juga harus membunyikan atau berbicara masalah kurikulum merdeka dan kurikulumnya 2013. Jadi panjenengan selaku guru itu menjalankan yang kelas 8 dan kelas 9 adalah kurikulum 2013 murni 100%. Kelas 7 panjenengan menjalankan kurikulum merdeka yaitu mandiri berubah. Kemudian panjenengan tetap kami tuntut yaitu membuat RKJM atau RKS atau rencana kerja jangka menengah 4 tahun. Masih berlaku sekarang ataukah sudah habis? Kalau sudah habis, segera membuat lagi, yaitu rencana 4 tahun ke depan. Tahun pertama apa yang akan direncanakan? Tahun kedua apa? Tahun ketiga apa? Tahun keempat apa? Itu menjadi namanya rencana kerja. Kemudian perangkat guru hari ini nanti kita bicarakan. Panjenengan akan membuat perangkat setiap mapel bukan setiap guru. Nanti akan saya hitung setiap mapel. Setiap mapel baik panjenengan yang ngajar kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan membuat perangkat. Kalau kelas 7 nanti perangkatnya adalah perangkat kurikulum merdeka. Kelas 8 dan kelas 9 adalah perangkat kurikulum 2013. Ya, hari ini sebenarnya saya tanyakan karena sudah berjalan 3 bulan, tapi tetap nanti kita akan berdiskusi bareng-bareng menyusun kurikulum keduanya itu, kedua-duanya ya, kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013. Tadi operator sudah menyatakan panjenengan kelas 7 sudah menjalankan mandiri berubah, ya. Maka di sini saya buka saja dulu tentang mandiri berubah atau kurikulum merdeka. Ya, filenya sudah ada di tadi atau sambil lalu lihat di sini. Nah, tentang kurikulum merdeka ini saya sentuh terlebih dahulu. Ya. Dari kurikulum merdeka ini intinya mari kita memahami bareng-bareng. Sudah tampil. Oh sudah. Iya. Nah, dari sini kurikulum merdeka, namanya kurikulum merdeka ini. Jadi nanti panjenengan namanya merdeka itu banyak kemerdekaannya. Namanya merdeka dari istilah merdeka. Nanti panjenengan menjalankan kurikulum merdeka ini banyak merdekanya. Istilah merdeka itu panjenengan banyak merdekanya. Nah, mari kita telusuri. Kurikulum merdeka itu ada 3 tahapan aslinya ya, ada 3 tahapan. Yaitu pertama atau namanya pilihan 1 itu mandiri belajar. Mandiri belajar ini tidak mengubah struktur kurikulum. Maksudnya kurikulum 2013 tetap kurikulum 2013. Tidak menggunakan CP, ya, kecuali kalau panjenengan menambah atau mengubah beberapa mapel, misalnya mengajarkan mapel informatika. Jadi di mandiri belajar itu masih posisinya di kurikulum 2013. Proyek penguatan profil Pancasila merupakan tambahan, ya. Kemudian pembelajaran disesuaikan sesuai dengan yang dilakukan yaitu KIKD. Jadi tidak berubah. Masih kurikulum 2013. Kurikulum operasionalnya adalah acuan K13. Jadi kalau panjenengan sudah masuk kurikulum merdeka, tetapi pilihannya mandiri belajar, jadi masih kurikulum 2013. Hanya belajar yaitu membuat atau menyentuh tentang kurikulum merdeka. Posisinya gitu. Lah, panjenengan sudah menyatakan bareng-bareng yaitu memilih pilihan yang kedua yaitu mandiri berubah. Kalau mandiri berubah 100% sudah tidak menggunakan K13. Ya, 100% panjenengan khusus kelas 7 panjenengan berubah untuk menuju kurikulum merdeka.
Apa yang berubah? Pertama, struktur kurikulumnya berubah. Jamnya itu maksudnya termasuk mapelnya berubah. Kemudian menggunakan CP, capaian pembelajaran, tidak menggunakan KIKD. Kemudian menggunakan APP dan perangkat ajar yang disediakan. Jadi nanti perangkat ajarnya sudah beda, arah tujuan pembelajaran juga sudah beda. Proyek penguatan program Pancasila harus dilakukan merupakan bagian struktur kurikulum. Pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran peserta didik secara sederhana. Ya. Kemudian kurikulum operasionalnya adalah kurikulum merdeka. Jadi 100% pandangan sudah berubah. Ya, itu. Kalau mandiri berbagi itu intinya dikerjakan sendiri dan juga membagi kepada yang lain. Nah, oke. Mari sekarang kita fokus yaitu di mandiri berubah. Panjenengan 100% untuk kelas 7 itu sudah berubah kurikulum merdeka. Makanya di sini panjenengan tentunya sudah menjalankan mulai 18 Juli 2022 sampai sekarang sudah menjalankan kurikulum merdeka yaitu berubah untuk khusus kelas 7. Dari sini mari kita sedikit melihat yaitu tentang struktur kurikulum merdeka. Ya. Ini saya kasih wawasan dulu, nanti kita akan bareng-bareng belajar menyusun perangkat ya. Nah, Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa struktur kurikulum merdeka itu aslinya sama dengan kurikulum 2013, cuma diambil 1 jam pelajaran untuk kegiatan proyek. Ya, jadi misalnya PAI itu aslinya 3, maka yang 2 tetap untuk intrakurikuler, yang 1 untuk kegiatan proyek. Semua mapel begitu, diambil 1 untuk kegiatan proyek. Oke. Yang lain dan sebetulnya kalau sudah 100% panjenengan wajib untuk yaitu menyusun apa? Menyusun KUSP-nya. Ya. Kalau di K13 namanya KTSP, kalau di Merdeka namanya KOSP. Jadi nanti panjenengan boleh dijadikan 2, KTSP yang kelas 8 dan 9, KOSP yang kelas 7 boleh dijadikan 1 dipadukan. Saya ada contoh, di situ sudah lengkap. Tinggal otak-atik, edit, ganti nama dan sebagainya, dikondisikan dengan SMP aliasi jadi. Ya, di file sudah terdekat. Kemudian karena apa? KOSP ini menjadi perbuatan panjenengan. Otak yang akan panjenengan jalankan selama 1 tahun ke depan itu terletak di KOSP. Kemudian panduan pembelajaran, isi panduan. Kemudian pembelajaran proyek harus itu ya, nah. Kemudian apa yang harus jenengan lakukan? Semuanya, menyusun KOSP, menganalisis CP, TP dan sebagainya, menyusun modul ajar. Jangan khawatir, kita hari ini nanti akan bicara bareng-bareng, diskusi, dan semuanya sudah saya berikan panduannya. Gampang, tidak lama, 1 menit, paling lama 1 jam jadi. Ya. Menyusun modul ajar, melaksanakan pembelajarannya, ya pembelajarannya, menyusun modul proyek, melaksanakan pembelajaran P5. P5 itu antara lain proyek, profil pelajar Pancasila. Assessment-nya itu atau penilaiannya itu hanya beda sedikit. Kalau penilaian di Merdeka itu namanya kalau penilaian harian, ulangan harian, termasuk PTS dan sebagainya, itu dinamakan assessment formatif. Namanya assessment formatif. Kalau penilaian di akhir semester, kalau yang di K13 itu namanya PAS, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, itu dinamakan assessment dia atau dinamakan diagnostik atau sumatif. Ya, seperti zaman saya dulu. Kalau dari dulu penilaian akhir semester itu namanya ulangan sumatif. Kalau di ulangan harian namanya ulangan formatif. Gitu ya. Kemudian membuat laporan belajar, artinya membuat rapor. Rapor di kurikulum merdeka itu nanti ada 2, hanya 2 lembar. 1 lembar rapor kegiatan pembelajaran semua mapel, yang satunya adalah rapor modul proyek. Nah, itu lembar. Contoh
sudah ada jelas bahkan aplikasi, nanti tinggal menjalankan ya. Kemudian panjenengan semuanya wajib masuk platform Merdeka Belajar. Dengan intinya panjenengan wajib memiliki akun belajar. Nah dari sini mungkin ada yang belum memiliki akun belajar. Ada? Insya Allah semua ya, alhamdulillah. Ya, oke. Ya? Termasuk yang baru? Oh yang belum. Segera nanti yang bantu operator. Oke. Kemudian panjenengan kalau bisa juga masuk komunitas belajar. Mungkin minimal komunitas belajar SMP sini. Tapi kalau bisa komunitas belajar Kabupaten Sampang, guru-guru komunitas belajar Sampang, atau nanti membentuk sendiri di sini tidak apa-apa. Kalau bisa ya Kabupaten Sampang minimal, biar apa? Biar saling tukar pikiran dan sebagainya di dalam platform Merdeka itu. Kemudian pengadaan bukti teks itu banyak di sini juga, silakan diunduh, banyak sekali di platform Merdeka. Oke. Kemudian muncul KOSP itu banyak sekali ya karakteristiknya, kondisi geografi. Jadi KOSP ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Geografi masyarakat sini itu bagaimana? Jangan disamakan dengan sekolah-sekolah yang di kota atau di mana. Pokoknya situasi dan kondisi sekolah ini yang diangkat. Ya. Kemudian tradisi yang kuat di sini apa? Kekhasannya. Profil gurunya, pesan didik orang tua juga silakan dikondisikan sesuai dengan sini. Jangan kalau katanya tertutur di ini katanya siapa itu jangan dibanding-bandingin gitu ya, dibanding-bandingin. Jadi tentunya nanti kalau sudah menjalani kurikulum Merdeka, maka sekolah panjenengan dengan sekolah lain pasti akan berbeda, ya. Gitu. Kemudian kemitraan panjenengan yang bisa bermitra dengan siapa yang terdekat, ya, itu. Kemudian ada misi-misi, perkoordinasian pelajaran, rencana pembelajaran dan sebagainya, termasuk pendampingan dan profesional. CPTPATP wajib, namanya dari CP-nya. Nanti jangan khawatir semuanya ada di sini. Nanti hanya mohon semua sudah fotokopi, ya. Terus jalan, terus lagi macam mengkopi ya. Modul ajar ini yang menjadi pedoman panjenengan. Jadi kalau di kurikulum 2017 namanya RPP, kalau di Merdeka namanya modul ajar. Istilahnya begitu ya. Kalau di 19 RPP, kalau di Merdeka namanya modul ajar. Tuh. Kemudian pembelajaran itu menuntun segala kontrak yang ada pada anak. Jadi panjenengan tidak boleh yaitu mengajarkan hal yang baru dalam hal itu. Tapi anak-anak yang sudah ada potensinya itu kita arahkan. Jadi kontraknya ada di anak-anak. Jadi banyak kurikulum Merdeka ini banyak mengarah ke situasi dan kondisi anak-anak dan masyarakat sekitar. Modul proyek itu nanti ada panjenengan membentuk tim fasilitator. Jadi panjenengan di sini upayakan nanti modul proyek itu semua mapel yang mengajarkan 7 itu sudah diambil 1 jam. Maka panjenengan mengadakan proyek ini usahakan dikumpulkan jadi 1, ya. Jadi semua panjenengan itu nanti akan mengadakan proyek bersama-sama, yaitu namanya membentuk tim, ya. Kemudian mengintegrasi dan sebagainya, terus menentukan dimensinya, ngerancang alokasi waktu, misalnya kalau langsung alokasi waktu 1 minggu misalnya dari Senin sampai hari Sabtu. Dalam arti anak itu tidak ada pembelajaran di kelas, tetapi anak itu langsung kegiatan proyek di luar kelas, dibimbing oleh semua guru, ya, selama 1 minggu dari Senin sampai hari Sabtu. Ini sudah mulai dirasakan kemerdekaannya. Jadi jenengan itu tidak usah mengajar di kelas, tapi mengadakan proyek kegiatan selama 1 minggu full, ya, termasuk anak-anak. Ya. Nah, modul proyeknya itu nanti berdasarkan temanya apa dan sebagainya. Nah, di sini ada tema, ada 5 tema. Jenengan nanti memilih. Suatu contoh misalnya kewirausahaan.
Jadi nanti jangan misalnya mengadakan basar itu sudah jangan minta nanti ada basar misalnya. Nah itu tidak sekedar langsung anak itu basar, tapi anak itu mulai dibentuk kelompok, dengan bimbing masing-masing kelompok menentukan mau apa yang dikeluarkan untuk basar, misalnya ini kue pisang, ini kue ini masing kelompok berbeda. Anak ini tidak langsung mewujudkan makanan, tapi mulai dari awal untuk kelompok, kemudian mencari narasumber yang bisa membuat pisang goreng misalnya. Mulai anak mengamati sampai cara bahan-bahannya, sampai cara membuatnya, terus nanti sampai praktek membuatnya, terus sampai menghasilkan, baru hasilnya nanti disajikan bentuk basar, diumumkan seluruh masyarakat yang ada, semua masyarakat datang untuk membeli. Mungkin diawali dengan gerak jalan, nanti gerak jalan jalan-jalan sehat, silakan misalnya sambil menunggu sambil membeli basarnya anak-anak itu, kasih hadiah dan sebagainya, sehingga dikemas seluas mungkin, sebesar mungkin, sekaligus sebagai promosi sekolah dan juga ini sebagai merupakan kemerdekaan. Dan ini masuk di dalam pembelajaran. Jadi jam pembelajaran panjenengan itu tidak hilang. Dalam arti mohon sekaligus ini ada kepala sekolah, panjenengan yang mengadakan proyek itu tetap dalam kondisi mengajar istilahnya. Jadi maksudnya Pak, honornya itu tetap, itu loh maksudnya. Ya, kadang-kadang belum itu kan kegiatan kok Pak yang tidak dihonor, enggak. Ini wajib. Jadi dengan proyek itu kegiatan di luar, tetapi wajib oleh kepala sekolah dan yayasan, wajib guru itu dibayar. Ada anggarannya enggak dia Pak? Harus. Ini nanti proyek ini harus masuk di RAAS. Ya, masuk di bos. Ya, bos. Berarti untuk kegiatan proyek ini kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini bisa sama atau gimana? Itu tergantung situasi ya, situasi. Kita sekali lagi panjenengan harus memahami untuk kurikulum merdeka adalah kelas 7. Kelas 8, 9 adalah kelas kurikulum 2023. Jadi proyek ini adalah masuk kurikulum merdeka, berarti kelas 7. Kalau misalnya jenengan mau mengkondisikan biar kelas 8, kelas 9 ikut, ya tidak apa-apa. Itu maksudnya ya. Tapi kalau misalnya nggak dikondisikan khusus kelas 7, ya silakan. Yang penting jenengan atur sebagaimana biasa, dalam arti panjenengan bisa mengkondisikan tidak merepotkan. Jadi kelas 8 dan kelas 9 mungkin masih bisa pelajaran biasa, terus kelas 7-nya gitu. Jadi bisa dikondisikan yang ada kelas 8 dan 9 ya silakan. Kemudian yang tidak ngajar di kelas 8 dan 9 masuk di kegiatan proyek. Pokoknya dikondisikan senyaman mungkin lah. Kalau misalnya panjenengan menginginkan misalnya biar kelas 8, kelas 9 itu ikut, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang misalnya kelas sekarang kami sekali, tidak apa-apa, ya. Ya itu saya pesan kepada kepala sekolah,